Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di kantor, ataupun di jalan, dimanapun kalian berada, atau masih ada yang masih liburan, pokoknya dimanapun kalian berada, tak doain semoga kalian berbahagia selalu dan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah kisah yang memang lagi banyak diperbincangkan ya, dan banyak sekali yang bertanya kepada saya melalui komen atau melalui DM, melalui email. Banyak pertanyaannya itu dengan pertanyaan yang sama. Jadi memang kita beberapa hari lalu kita mendapatkan kabar yang menyedihkan bahwa ada beberapa anak muda yang naik Gunung Slamet ya, Gunung Slamet gitu. Dan sampai sekarang beliau belum pernah ada kabar pertanda ditemukan ya, yang satu ini gitu. Nah, banyak nih teman-teman Feni Rama bertanya, "Teh, menurut dari segi pandangan Teteh itu bagaimana?" Gitu ya. Jadi gini, ya kita membahas dari Gunung Slamet tersendiri gitu ya, bahwa Gunung Slamet itu adalah sebagai tombak dari Jawa, yang dimana bahwa jika Gunung Slamet itu sampai meletus, itu akan Jawa tercerai-berai gitu ya, karena memang pertama Gunung Slamet itu begitu begitu sangat besar, dan kedua itu memang posisinya itu ada di antara Jawa Tengah gitu kan ya. Jadi posisinya itu sangat signifikan sekali gitu, bila terjadi meletus itu bisa memecah belah daerah gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu gitu. Jadi berarti kan logikanya gunung tersebut sangat sakral ya, dan memang di Gunung Slamet itu ada energi positif dan juga ada energi di negatifnya gitu loh. Jadi memang kalau kita ke energi positifnya dulu gitu loh, bahwa di Gunung Slamet itu banyak para leluhur yang berada di sana gitu ya, dan energinya pun masih banyak sekali yang berada di sana. Jadi kalau kita ke sana memang sangat diperlukan adab yang sangat tinggi. Sebenarnya bukan di Gunung Slamet aja, tapi di gunung-gunung yang lain pun seperti itu gitu kan. Namanya kita memasuki sebuah kawasan, otomatis kita kan harus kulonuwun lah ibaratnya seperti itu, atau assalamualaikum terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu yang kurang lebihnya sejarah yang terjadi, dan di Gunung Slamet itu ada beberapa tokoh leluhur yang sangat bagus bersemayam di sana. Ada Mbah, panggilannya itu beliau itu Mbah Jamur ya, bukan nama aslinya. Jadi memang beliau itu bersemayam di sana ya, dan ada napak tilas dari wali wali Allah ya, yang pernah berada di Gunung Slamet. Napak tilasnya tuh ada di sana dan bersama abdi setianya gitu loh. Abdi setia tuh maksudnya yang mendampingi kemanapun, melayani gitu kan ya. Abdi dalamnya ibaratnya gitulah kalau bahasa sekarangnya gitu. Jadi makanya saya bilang ada energi positif dan ada energi negatifnya juga. Nggak lepas dari plus dan minus gitu. Nah, kalau ada pertanyaan sebenarnya daerah yang paling rawan itu daerah mana di sana tuh, yang daerah di titik yang paling menyeramkan tuh di mana gitu. Jadi pertama memang daerah yang paling menyeramkan itu di daerah Samarantu ya. Memang Samarantu itu ada titik gerbang gaib gitu ya, portal yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia yang lain. Itu di Samarantu itu, di kalau nggak salah itu dia itu ada di pos 4 ya. Nah, itu kan berarti kan posisinya udah agak naik dong. Nah, ternyata di posisi bawah pun
udah ada teman-teman, dan itu kalau teman-teman yang pernah ada ke daerah sana itu pasti menemukan pohon pinus ya. Nah, itu di situ juga ada salah satu semacam halaman lah. Jadi kan kalau yang Samarantu itu kan gerbang, kalau ini halaman gitu loh. Jadi sudah memasuki tuh mulai titik-titiknya gitu. Nah, itulah yang perlu teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah naik ke ke Gunung Slamet paham soal ini ya. Dan ketiga, ada lagi tempat yang sakral itu di daerah, aduh saya lupa, istilahnya itu adalah tempat pemandian macan atau pemandian harimau. Nah, di situ juga tempat yang menurut saya tempat yang masuk di dalam dikeramatkan gitu ya. Jadi sebenarnya di Gunung Slamet itu banyak sekali sebuah titik-titik yang dimana itu adalah sebuah portal. Karena gini gitu loh. Masing-masing ini mempunyai kerajaannya. Jadi energi yang positif juga ada, energi yang negatif juga ada seperti saya bilang, dan yang energi negatif juga mempunyai kerajaan. Jadi berkesinambungan di Gunung Slamet itu gitu loh. Nah, cuman bedanya adalah sama kayak kita, kehidupan kita, mereka juga dibedakan oleh waktu gitu. Jadi kalau misalnya lagi yang adalah yang eksis adalah energi positif, itu yang akan hadir tuh yang positif-positif semua. Sama aja penampakannya itu seperti manusia pada umumnya gitu loh. Ya kayak kalian lihat gimana sih orang-orang di gunung atau orang-orang yang petani-petani gitu ya, butani atau petani sama kayak mereka apa istilahnya penampakannya seperti itu gitu loh. Nah, yang menentukan mereka itu adalah jam gitu loh. Jadi kalau kita kan manusia pada umum kan 24 jam ya. Jadi kalau mereka itu jadi setengah dari 24 jam itulah mulai perpindahan waktu mereka dan itu mereka akan berubah wujud. Nah, ada yang berubah wujud misalnya ular, kepalanya manusia. Terus misalnya kuda, kepalanya manusia. Dan itu adalah masuk di fase pertengahan antara 24 jam itu di antara itu. Nah, itu perubahannya gitu loh. Jadi mereka pun juga punya waktu gitu loh, punya waktu, punya punya juga kalau kita sama juga kayak ke manusia. Manusia itu sama aja gitu. Maksudnya sama kayak manusia, mereka juga ada kehidupan, ada kegiatan, dan mereka juga punya punya etika waktu yang dimana itu untuk yang diberlakukan untuk kehidupan mereka gitu. Itu yang perlu teman-teman ketahui gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam yang energi positif, tentunya kita bertemunya dengan yang sesuatu yang penampakannya yang indah-indah gitu ya, yang memang yang pernah ada napak tilas di sana, leluhur-leluhur yang berada di sana, termasuk yang apa sih julukannya itu Eyang Jamur lah, Mbah Jamur lah itu termasuk beliau dan termasuk abdi dalamnya Wali Allah itu ada di sana gitu kan. Ada juga yang apa yang sapu angin. Nah, itu juga ada berada di sana. Nah, itu beliau-beliau itu adalah sosok-sosok yang positif gitu loh. Nah, nah itu ada yang sebagian manusia-manusia seperti kita bisa bertemu dengan beliau, tapi kan juga nggak bisa diniatkan untuk bertapak di sana atau bertemu dia nggak bisa seperti itu. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Nah, jadi gini, kalau di Gunung Slamet ya, saya rasa mungkin semua gunung juga seperti itu ya. Gitu. Uh, Bukan masalah adab aja saya bicara di sini. Misalnya adabnya harus bagus atau etikanya, tata keramanya. Jadi kalau ke Gunung Slamet kalau bisa jangan bawa jimat gitu. Jadi misalnya kalian punya jimat nih, jimat yang ada isinya atau bagaimana. Kalau bisa ke sana tuh jangan bawa. Karena apa? Menimbulkan masalah. Yang ada malah mengundang mereka-mereka itu hadir gitu loh. Dan terjadilah benturan energi. Nah, itu yang bahaya. Jadi saran saya kalau kalian mau naik ke sana, jimat-jimat yang kayak gitu ditaruh dulu aja. Kita benar-benar yakinin aja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga ikut serta dalam perjalanan. Jangan jimat karena kalau jimat itu yang ada mengundang yang ada di sekeliling
Kayak jadi dia tuh kayak kayak malah kayak apa sih? Kayak sebuah lampu gitu loh, pertanda tut tut. Nah, itu jadi membuat makhluk-makhluk itu yang ada di sana ataupun goib-goib yang lain ada di sana tuh nengok gitu loh. Siapa nih dia? Sebenarnya bukan tertarik sama diri kalian, tapi tertarik yang ada di dalam jimat itu gitu loh. Jadi kayak mereka itu ya wajar lah. Ini kok penghuni nih bukan penghuni dari Gunung Slamet ya, kayak kita masuk nih. Ini kayaknya bukan penghuni perumahan kita deh gitu loh. Siapa ya dia? Jadi akhirnya mengundang terus ditanya, nah ya kalau suka, kalau nggak suka itu yang permasalahannya gitu loh. Jadi itu lebih penting sekali jangan deh. Udah misalnya kalian adabnya kurang, terus ditambah lagi misalnya kalian ada bau jimat-jimat gitu, udah itu adalah sebuah featuring masalah kalau saya bilang gitu ya, karena menimbulkan masalah banyak. Itu satu yang harus kalian ketahui dulu gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang mereka pun mempunyai waktu ya. Jadi kan kalau manusia 24 jam gitu ya. Dan mereka juga jadi gini, perhitungan ini antara 24 tuh dibagi dua. Jadi kayak misalnya setengah 12 jam terus kemudian nah disitulah mereka perubahannya gitu loh. Dan memang benar di sana tuh ada pasar setan gitu pasar kayak makhluk-makhluk itu dan biasanya kalau justru kalau pasar itu mereka belum berwujud tuh, belum berwujud yang beda-beda. Nanti kalau ada perubahan waktunya sudah masuk, baru tuh kelihatan tuh bentuk-bentuknya gitu. Kalau misalnya masih di bawah jam belum pertengahan itu, pertengahan waktu, mereka akan berbentuk seperti layaknya manusia. Kayak kalian ketemu petani, kalian ketemu bu tani, kalian ketemu kegiatan di pasar, apa sih yang di pasar yang kalian pakaiannya atau apa ya seperti itu gitu loh. Nanti kalau kalian mau lihat gimana wujud asli mereka itu di pertengahan waktu hitungan dari dunia lain gitu lah, dunia mereka gitu. Nah, itu kelihatan tuh ada yang berbentuk kepala ular, ular kepala manusia, terus ada yang berbentuk kuda. Nah, di sana jarang tuh kalau yang jenis-jenis unggas, jarang di sana. Jadi lebih kayak makhluk-makhluk berkaki empat yang seperti kuda atau harimau seperti itulah. Jadi lebih ke situ lebih lebih sebuah figur binatang yang benar-benar binatang-binatang yang keras seperti itu. Nah, terus kalau unggas-unggas tuh nggak ada di sana gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika orang tersebut itu masuk ke dalam dimensi itu, diri sendiri pun tidak merasa, ya kan? Apalagi kalau dia itu menikmati suasana di situ. Karena tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kerajaan yang ada di sana, bila kita masuk ke dalam dimensinya, kita tidak mau keluar. Ada yang seperti itu karena kehidupannya tuh nyaman. Jadi tentunya dia ngerasa dihargai misalnya di sana atau kehidupannya lebih mapan di sana, nggak susah ya. Terus lingkungannya juga terasa baik-baik gitu kan. Nah, ikatan-ikatan seperti itulah yang bisa akhirnya menarik manusia yang hilang di gunung itu untuk stay di sana gitu. Nah, itu yang membuat saya khawatir ya untuk pendaki gunung ini yang belum ketemu. Kalau kalau firasat saya bahwa sukmanya dia tuh berada di sana gitu dan masalahnya dia nyaman berada di sana gitu karena yang dia lihat, yang dia dapatin sebuah hal baik, perilaku baik gitu loh. Jadi mereka pun akhirnya menyelimuti si anak tersebut dan si anak tersebut pun tidak tidak apa ya eh, tidak merasa tidak nyaman, justru kebaliknya nyaman. Karena memang dunia seperti itu tuh jago sekali membuat kita merasa nyaman gitu ya. Karena mereka juga sebenarnya ada yang tidak suka bila manusia masuk ke dalam eh, lingkaran mereka, tapi juga ada yang sebagian ada kebanggaan sendiri bisa
manusia itu masuk ke dalam situ gitu. Jadi ya sama, sebuah konflik-konflik itu tuh juga terjadi di kehidupan dunia lain seperti itu. Nah, kalau firasat saya bahwa dia sudah berada di sebuah titik kerajaan ya, energi yang dimana dia merasa di situ seperti dia dihargai, dia seperti disayangi gitu kan, dia dilayani, intinya apa yang dia mau ada gitu kan. Sehingga dia sendiri akhirnya menimbulkan rasa nyaman. Ketika si manusia itu menimbulkan rasa nyaman, ketutup semua. Itu yang bahaya. Jadi apalagi kalau dia sudah makan makanan yang berada di dalam sana, misalnya dia juga udah berbicara secara vokal, dia bicara di dunia lain itu enak ya di sini misalnya gitu gitu kan. Udah, itu akan energi di sekeliling dia akan support untuk makin narik dia, dan untuk dunia di sana tuh malah makin tidak terlihat. Jadi udah kayak diselimuti gitu loh. Oleh halimun lah bahasanya kalau di Gunung Salak tuh sudah diselimuti. Jadi kalau seandainya susah ditemukan, ya itu wajar gitu loh, karena ada sebuah ucapan yang terucap dan ada pendukung gitu loh. Jadi ya saling support gitu loh. Ya kayak normalisasi kalau melihat sebuah pemandangan yang enak dan hati kita juga enak, normalisasi secara sisi kemanusiaan akan berucap enaknya di sini gitu. Ya kan? Tetapi nggak bisa berlaku di kehidupan mereka gitu. Nah, itu masalahnya kan nggak semua orang menyadari itu, dan nggak semua orang bisa mengontrol, menganggap bahwa jangan ucapkan seperti itu gitu. Ya namanya masih muda ya, spontanitas ucapan itu kan masih suka terjadi gitu kan. Nggak disalahkan juga karena segi usia gitu loh. Nah, kalau saya rasa dia ada di situ, sukmanya ada di situ gitu loh. Persoalannya, teh bisa nggak ditemukan? Ya mohon maaf, saya bukan untuk membuat sedih hati gitu kan. Memang butuh effort yang luar biasa dan memang tidak semudah itu untuk mengambil, karena ada ucapan yang dia ucap, dia bilang bahwa enak ya di sini gitu. Nah, itu kalau udah bicara kayak gitu udah ketutup semua, apalagi kalau udah makan, dia udah kayak melakukan sebuah kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan seandainya dia ada yang dia suka ataupun ada yang suka sama dia. Nah, itu tuh step-step yang itu yang harus kita lewatin di sini kalau mau nyelamatin gitu ya. Saran saya sih coba ya di sana adakan sedekah sedekah bumi, coba di sana ya, Bismillah ya. Uh, Semoga anak ini pun juga mau gitu kan. Jadi siapin aja apa namanya tuh, telur telur ayam kampung gitu ya, telur ayam kampung, siapkan itu untuk ibaratnya kayak seperti barter lah ya, seperti itu. Kita siap apapun yang terjadi, yang penting ditemukan gitu. Jadi saran saya coba pakai ayam apa, telur ayam kampung, tapi sebelumnya tawasul dulu ya, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, dan tawasul kepada malaikat mukarrabin, ketiga kalam semesta dan unsur alam gitu ya. Keempat, tawasul kepada leluhur yang berada di sana, dan khususnya juga dengan Ibunda Kanjeng Ratu, Ratu Kidul. Coba ditawasulin semuanya gitu ya. Terus adakan sedekah bumi di sana gitu loh. Dan gini, kan kemarin tuh Gunung Selamat itu kan udah mulai ngulet-ngulet ya. Semua teman-teman juga pasti sudah tahu dong. Udah ada kekhawatiran bahwa wah jangan-jangan Gunung Selamat ini akan meledak gitu, meletus gitu lah. Nah,
itu ada sebuah perayaan di sana di Gunung Slamet gitu loh. Jadi untuk menahan itu tidak terjadi gitu loh. Karena walaupun bagaimanapun masih ada yang baik di sana untuk menahan gitu ya. Karena bahaya kan kalau sampai Gunung Slamet meletus. Nah, pendaki ini yang naik ini datang itu di saat adanya perayaan itu gitu. Dan energinya, wetonnya itu selaras dengan perayaan di sana. Nah, itu yang menjadi masalah, akhirnya Gunung Slamet nggak ketahan gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam sini. Jadi seperti itu. Nah, itu ada firasat saya seperti itu gitu loh. Jadi memang lagi ada perayaan di sana. Lalu secara energi, secara frekuensi, secara weton dia hadir dan itu selaras dengan perayaan di Gunung Slamet. Nah, itu juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi makanya maksud saya bukan saya mengecilkan untuk keluarga, tidak, saya turut turut prihatin dan berduka gitu ya. Bahwa kehilangan itu kan memang tidak enak ya, apalagi kehilangan yang kita sayangin gitu. Saya juga turut berduka dan bersedih gitu ya sedalam-dalamnya. Namun ya ini adalah hal yang harus saya sampaikan, tolong ambil sisi positifnya bahwa kita jadi tahu apa yang harus kita perbuat gitu loh. Apa yang harus kita lakukan gitu. Maksudnya seperti itu. Ambil saja sisi positifnya gitu. Dan yang saya rasa seperti itu. Kemarin kan udah akhir tahun itu kan memang Gunung Slamet juga udah ngulet-ngulet kan, udah mulai ada reaksi-reaksi gitu. Sehingga mereka mengadakan perayaan dan ditahan untuk jangan terjadi apa-apa. Saya juga berdoa jangan sampai terjadi apa-apa dalam Gunung Slamet itu, karena ya memang kan itu adalah salah satu gunung di Jawa yang menjadi tonggaknya gitu loh. Kalau itu sampai meletus bisa terpecah belah gitu. Tanah di daerah sana gitu ya. Nah, itu dia maksud saya. Jadi ketika di Gunung Slamet sedang mengadakan perayaan, hadirlah pendaki ini dan ternyata biasanya tuh bersinergi secara weton, secara semuanya lah gitu. Apalagi kalau sampai dia tuh betah gitu. Nah, coba deh lakukan sedekah bumi, gunakan telur ayam kampung sama kelapa hijau gitu ya. Coba dilakukan, jangan lupa untuk bunganya juga yang bagus-bagus, tapi ya maksudnya kayak sedap malam gitu ya, kayak mawar, bukan bunga-bunga yang begitu ya, tapi yang sedap malam, mawar, melati. Coba lakukan itu sambil berdoa di sana gitu. Tawasulnya tadi udah saya berikan step-stepnya, ya kita coba untuk melakukan itu gitu. Seandainya memang tidak bertemu juga, setidaknya ada pesan yang bisa kita sampaikan kepada anak tersebut, terutama orang tuanya gitu. Maksud saya seperti itu. Atau setidaknya ada penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad yang mungkin kita tidak tahu, tapi itu bagaimana kerja tangan Allah yang bekerja gitu. Itu aja. Jadi sedekah bumi ini sebagai penghubung energi baik untuk hadir gitu aja. Menurut saya sih seperti itu gitu. Karena memang eh, sangat sulit gitu. Sudah beberapa hari ini dan tadi khawatir saya kalau dia nyaman di sana itu. Kalau udah dia berkata enak ya di sini atau ngebatin, udah itu langsung tup ditelungkupin kayak ditutup semua sehingga susah untuk ditemukan. Ini untuk teman-teman yang banyak sekali bertanya kepada saya dan mohon maaf saya baru menceritakan karena memang beberapa
beberapa bulan ini kesibukan saya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sampai saya tuh ketemu anak saya aja tuh ya cuma berapa hari terus saya ajak dia liburan ya kayak dinner atau apa gitu lah, me time lah atau gimana, terus nggak lama kemudian saya pergi lagi. Jadi mohon maaf kalau saya baru bisa membahas sekarang. Besok pun saya juga harus pergi lagi ke luar kota gitu lah. Makanya maaf kalau saya kok suka telat bikin video, tapi dukung terus ya YouTube Feni Rama Official, support tuh terus channel Feni Rama Official YouTube ya. Terus TikToknya juga didukung terus, Instagramnya juga. Walaupun ya seandainya saya lagi telat bikin video di YouTube, ya jangan lupain Feni Rama Official dicek-cek. Siapa tahu kalian tertinggal nih video-video informasi-informasi tentang cerita-cerita saya gitu. Menarik sih kalau tentang gunung itu ya. Udah berapa jam sih? Hah? Oke. Nah, jadi itu dia. eh eh Tolong ditambahin tuh untuk keluarganya Syekh Malik Maghribi ya. Coba tawasulin gitu ya. Beliau Syekh Malik Maghribi ya. Ya, tolong tawasulin eh di kaki Gunung Slametnya. Tadi kan udah saya sebutin, Mas, ada yang terlewat Syekh Malik Maghribi ya. Tolong ditawasulin ya. Maaf kalau saya salah ada penyebutan nama gitu ya. Ya bismillah ya. Ada tangan Allah yang akan bekerja gitu loh. Yang terbaik menurut Allah, karena sekarang ini adalah kita udah totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menarik anak tersebut sudah sulit karena anak tersebut ada ucapan yang dia bagus ya gitu. Nah, itu udah langsung. Tapi dia nggak salah, namanya anak-anak melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang dia ngerasakan dia baik, dia mengucapkan itu dia nggak salah. Cuman kan memang di sana tidak boleh gitu, karena malah akhirnya ketarik makin makin ketarik di sana gitu. Ya nggak bisa disalahkan juga gitu ya. Cuman di sini saya berdoa untuk keluarga yang merasakan ini, diberikan uh, kekuatan ya, diberikan ketenangan dan bisa bertemu, walaupun seandainya tidak bisa bertemu dalam keadaan fisik, tapi bisa ada pesan yang disampaikan melalui mimpi atau melalui kilasan-kilasan. Ya, yakinin saja bahwa cinta itu tidak membutuhkan ruang dan waktu. Jadi pesan-pesan Allah itu jangan dipakai logika bahwa akan tidak mungkin, tidak. Yakinin aja dengan tangan Allah akan bertemu dengan caranya gitu loh. Entah melalui mimpi, entah melihat orang tuanya atau bagaimana gitu. Yang penting bisa melepas kerinduan dari keluarga yang masih menanti anak tersebut gitu. Ya, saya doain dari jauh gitu. Oke ya, sudah terjawab semua tentang sejarah Gunung Slamet dan bagaimana tatanan. Oke, baiklah teman-teman semua, saya pamit dulu. Bila ada hal yang baik, silakan disimpan. Bila tidak ada hal yang baik, silakan dihembuskan keluar. Ya, sehat-sehat untuk kalian semua ya. Tetap dukung channel YouTube Feni Rama Official dan TikTok saya Feni Rama.
official serta IG saya Feni Rama. Namanya sama semua. Ya, kalau saya lagi nggak bikin video, jangan lupa diintip-intip, siapa tahu tertinggal karena saya lagi kreditnya lagi sibuk-sibuknya sekali. Tapi yang pasti saya akan terus bikin video. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.